Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Masih lancar puasanya? Alhamdulillah sudah pulang semua. Lemas Ibu. Sabar ya, lagi bentar buka. Iya Ibu. Oke. Jangan buka puasa Bu. Sebelum kita belajar, ketua kelasnya tolong dipimpin doa dulu. Siap Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita memulai pelajaran dengan bersama-sama membaca doa agar apa yang disampaikan Ibu kita cepat memahaminya. Doa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Iya Ibu. Oke. Baik, Dewi Ratnasari Hadir. Diana hadir Ibu. Alfi, Ya, sakit Ibu. Dava, Izin tadi ya dia? izin Ibu. Izin Bu. Oh, banyak yang udah hadir ya Iya, Ibu. teman-temannya. Udah, Ibu. Oke, baiklah. Sebelum itu, Ibu mau menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Di sini kita akan mempelajari tentang konsep reaksi oksidasi. Di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan apa itu reaksi oksidasi dan reduksi dan apa saja contohnya. Tuh. Masih ada yang ingat apa saja contoh dari reaksi oksidasi? Wah, kemarin Ibu bilang reaksi Oksidasi. redoks. Iya. Itu Contohnya? Contohnya N dengan N. Contohnya dalam kehidupan Oh, sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari Iya. Ibu. Reaksi oksidasi Ada kan? Ibu lupa. Saya lupa sih pertemuan kemarin. Iya. Lalu. Apa ya? Oke, Ibu kasih tahu ya. Reaksi oksidasi itu kan ada contohnya. Contohnya itu kayak buah apel. Sudah Ibu. Ih, kalian ini masih lupa sih. Buah apel tuh kalau digigit tapi diamin mengalami oksidasi. Warnanya Kentang warna coklat. Iya, waktu Oke. kita kupas tuh nggak boleh diluarin terlalu dalam. Ya, beda. Iya, coklat. Paham Ibu udah. Selain contoh yang kalian sebutin, apalagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa lagi? Makan apa ya? Tepung ya? Pernah nggak kalian lihat? buat donat Ibu terus mengembang bukan ya? Bukan. Pernah nggak kalian lihat kayu yang dibakar nanti akan jadi abu? Sudah Ibu, jadi Ya. anak. Mama sering bakar kertas Bu di rumah. Oke. Ada juga contohnya itu besi yang berkarat. Ibu. Tahu kita gitu yang Ibu sebut tadi Bu tapi Oke, paham kan? Paham kan? Paham, Ibu. Contohnya, oke. Sekarang, oh iya Ibu mau tanya nih, kan pernah kan makan apel gitu? Pernah. Kalau digigit, kan warnanya putih, awalnya warna putih. Kalau lama dibiarkan dalam ruangan terbuka gitu, nanti warnanya akan menjadi coklat kan? Iya. Ibu mau tanya, sebenarnya apa sih kandungan senyawa dari buah apel? Ada yang tahu? Kandungan senyawa. Kandungan senyawa. Enggak ada airnya Bu. Iya, ada air, tapi senyawanya Ibu. Apa sih? Oksigen mungkin Bu? Oksigen. Enggak sih? Oksigen, terus ada Oh, yang benar lain aku. lagi? H2O. Air, terus ada lagi yang lain?
itu di dalam buah apel itu mengandung senyawa enzim polifenol namanya. Oksidasi enzim polifenol dan oksidasi enzim monofenol dan enzim lainnya. Udah mengerti? Paham, Ibu. Oke. Selanjutnya ada yang tahu nggak reaksi redoks itu apa? Yang peningkatan bilangan oksidasi. Oke, bagus. Ada lagi? Sama, Ibu. Sama. Oke, reaksi redoks itu ada reaksi reduksi dan oksidasi. Oh iya, Ibu. Kalau reduksi itu adalah peningkatan atau pengikatan Atau penurunan itu ya, peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi. Oke. Terus selanjutnya sekarang kita akan mempelajari tentang konsep reaksi oksidasi dan reduksi. Tapi begini ya, Ibu hanya menjelaskan tentang yang dasar-dasarnya tentang konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Ada spidol. Nah, dalam konsep reaksi reduksi, baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama itu menjelaskan contoh reaksi oksidasi dan reduksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu membedakan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, serta peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nggak terlalu besar gitu ya yang ini. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang konsep-konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Di sini konsep redoksnya ada 3, yaitu yang pertama konsep redoks berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua konsep redoks berdasarkan peningkatan dan pelepasan elektron. Yang ketiga konsep redoks berdasarkan perubahan dan kenaikan dan penurunan Bilangan oksidasi. Oke, yang pertama, konsep redoks berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen. Nah, di sini kan ada dibilang peningkatan dan pelepasan. Otomatis kalau pengikatan itu ya diikat. Kalau pelepasan ya dilepas. Siapa yang dilepas dan diikat? Yaitu oksigen. Lalu yang kedua, konsep redoks. Begitu juga dengan yang kedua, konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Siapa yang diikat? Yaitu elektron. Siapa yang dilepas? Elektron. Oke, elektron. Selanjutnya, yang ketiga, konsep redoks berdasarkan perubahan dan kenaikan penurunan bilangan oksidasi. Di sini oh iya, Ibu lupa jelaskannya. Konsep yang pertama, yang peningkatan dan pelepasan oksigen di sini itu dibagi menjadi 2, ada oksidasi dan reduksi. Oksidasi di sini oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Kalau reduksi itu adalah pelepasan oksigen. Begitu juga dengan konsep yang kedua. Konsep yang kedua itu oksidasinya itu adalah pengikatan elektron dan reduksinya itu adalah pelepasan elektron. Nah, konsep yang ketiga itu adalah oksidasi. Kenaikan dan penurunan. Kenaikan bilangan oksidasi ini ditandai dengan reaksi oksidasi. Kalau yang penurunan ini adalah reaksi reduksi. Udah ngerti anak-anak? Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKS-nya. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja LKS-nya. Di sini kalian baca dulu materinya tentang reaksi oksidasi mengenai konsep redoks.
Nah, di sini nanti ada kalian baca dulu 15 menit dan di sini ada soal. Latihan soalnya. Kalian jawab 15 menit saja atau 10 menit. Ya, Iya, Ibu. Oke. Terima kasih. Ibu bagikan ya. Bukan kerjanya tadi. Aceh, Ibu. Jadi boleh ditanyakan. Iya, Ibu. Lanjut. Konsep redaksi itu terdiri dari 3 kan? Iya. Sudah, Ibu. Udah lah. Sudah, Ibu. Oke. Oke, baiklah anak-anak. Udah Sudah, Ibu. dijawab? Sudah. Udah dibaca? Sudah, Ibu. Mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Tunggu dulu, Ibu. Ibu. Aku mau nanya Ibu dulu. Di konsepnya kan itu reaksinya ada di 2 konsep ini ada reaksinya. Dan konsep ketiga kan ada reaksi. Kan di sana itu Oh, ada nih, Ibu. Saya lihat. Ibu kenapa Oke. matanya ada biji? Tapi cuma Oke. sakit kok. Ibu, Ewi dong, Bu. yang mana? Silahkan Ibu. ditanyakan. Ini dong, yang reaksi oksidasi, reaksi pembakaran bisa kita gunakan senyawa lain itu selain yang CH4? CH4 bisa kita gunakan yang lain? Misalkan di sini ada juga perkaratan logam, ada perkaratan besi. Bisa kalian menggunakan yang lain juga? Kalau kita mau ganti CH4-nya itu bisa, Ibu? Bisa. Oh, Kan di sini ada 3 contohnya yang Iya. oksidasinya. Terserah kalian mau pakai yang mana. oke. Selain contoh yang ini juga ada contoh yang lain. Tapi Boleh, Bu. contoh yang ini untuk kalian agar bisa mengerti. Oh, siap. Paham, Ibu? Oke, baiklah. Udah semua kan jawabnya? Sudah, Ya. Ibu. Sekarang Ibu akan memilih siapa yang maju untuk menjelaskan. Yang soal yang pertama itu tentang pengertian dan contoh reaksi redox. Ibu pilih Diana untuk menjelaskan nomor 1 jawabannya di depan, silakan. Soal yang pertama itu jelaskan pengertian serta sebutkan contoh dari reaksi redoks. Di sini pengertian dari redoks sendiri itu adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi dalam sebuah reaksi kimia. Di mana di sini oksidasi itu menjelaskan tentang pelepasan elektron dari sebuah molekul, atom atau ion. Dan reduksi adalah penambahan elektron dari sebuah molekul, atom atau ion. Sedangkan oksidasi yaitu adalah peningkatan bilangan oksidasi dan reduksi. Dan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Contohnya yaitu pembakaran kertas, apel yang dikupas, terus besi yang berkarat. Oke. Ada yang sama atau beda penjelasannya dari temennya? Sama sih, Bu, sebenarnya, tapi mau nambahin, Bu. Oh, boleh ditambahin. Itu selain apa tadi, aku contohnya apa tadi kau? Pembakaran. Selain itu pengaratan besi sama apa? Apel yang dikupas. Ya, Ewi mau pakai kentang itu. Punya Ewi pakai kentang punya Ewi. Oh, Kentang boleh. yang dikupas juga sama gitu dia. Warnanya akan menjadi Iya, begitu coklat. coklat. Oke. Iya kan? Iya. Oke. Oke, bagus. Tapi kan dia masih di bawahnya, jadi aku cuma ambil 1 buahnya apel. Oke, Oh, iya. terima kasih. Oke, Diana, baik. silahkan duduk. Oke. Berikan aplaus untuk temannya. Oke. Selanjutnya nomor 2 akan dijawab oleh Ewi. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Aku dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materiku. Latihanku. Yang 2, sebutkan konsep-konsep reaksi redoks. Jadi konsep reaksi redoks itu yang pertama adalah konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Seperti yang sudah Ibu jelaskan. Terus yang kedua itu berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Yang ketiga itu berdasarkan kenaikan penurunan bilangan oksidasi. Itu saja. Iya, itu saja Ibu, karena hanya sebutkan saja. Iya. Sekian, wassalamualaikum Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. langsung dia belum ngerti ya, Bu. Silahkan duduk, berikan aplaus untuk temannya. Jadi benar ya, jawaban dari temannya itu konsep-konsep dari reaksi redoks itu mengerti kan? Mengerti, Bu. Oke, selanjutnya. Stop. Aku yang Baiklah, nomor 3 yang akan dijawab oleh Enak. Silahkan. Pertama ada konsep pertama. Meja kamu ini sebenarnya. Konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Konsep pertama, reaksi oksidasi, pembakaran gas alam reaksi CH4, reaksinya seperti CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Terus perkaratan logam, reaksinya seperti 4Fe plus 3O2 4Fe plus 3O2 menghasilkan 2FeO3. Reaksi reduksinya itu menghasilkan 2SO3 reaksi 2SO3 menghasilkan 2SO2 plus O2. Sorry Bu ya. Plus O2 pembentukan ion Na+, reaksinya Na menghasilkan Na+ plus min. Oke. Ya, terus pembentukan ion S2 min. Reaksinya S plus 2-min menghasilkan S2 min. Terus konsep ketiganya setelah melepas satu elektron, bilangan oksidasi natrium naik dari 0 menjadi plus 1. Nih, ya. Terus sedangkan atom Ci nih Cl. Sorry. Ya, enggak apa-apa. Cl itu turun menjadi -1 karena dia kelebihan mengalami oksidasi atau pertambahan bilox, sedangkan klorin mengalami reduksi penurunan bilox. Baiklah, yang dijelaskan temannya tadi itu sudah benar ya, tapi di konsep kedua, lihat konsep keduanya. Di sana itu reaksi pengikatan dan pelepasan elektron. Ya Ibu. Di sini kan teman kalian cuma menuliskan, tapi benar kan? Tapi benar ion Na plusnya sama S2 minnya. Nah, reaksi redoksnya itu, ini kan reaksi redoksnya itu reaksi redoks dari kedua reaksi ini adalah 2Na plus S menjadi Na2S. Gitu kan? Ya Ibu. Ngerti nggak? Paham. Oke, ini sudah benar. Aplaus dulu dong. Jawaban temennya oke. Jadi sebelum kalian menyimpulkan tentang pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan eksperimen untuk menguatkan apa sih sebenarnya reaksi oksidasi itu dalam kehidupan sehari-hari kita.
Di sini, oke, kalian sudah membawakan alat-alat dan bahan yang ibu suruh minggu lalu? Sudah Ibu. Oke. Ini di samping. Oke, disiapkan dulu di depan. Biar aku bawa ke tidak. Boleh kita kemarin di depan. Iya, boleh. Boleh Ibu. Iya, nggak apa-apa. Kok gitu Roli? Kayak cepet lagi. Oh, Nggak apa-apa. udah turunin Mama. Itu kenapa dimasukin? Baiklah. Sudah disediakan kan alat dan bahannya? Sudah Ibu. Coba lihat di lembar terakhir. Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, lihat prosedur kerjanya. Mhm. Sekarang baca coba prosedur yang pertama. Dimasukkan air 300 ml kan udah ada airnya Bu di sini. Ya. Terus yang kedua dimasukkan 10 tetes betadin. Yang ketiga dimasukkan 1 buah padatan pitacimin ke dalam gelas. Kemudian diaduk, terus diamati apa yang terjadi. Oke. Nah, dilihat tabel data pengamatan. Di sini kan ada campuran, yang pertama itu air dan betadin. Kalian lihat warnanya apa? Ya udah. Yang kedua air, betadin dan padatan vitamin. Nanti kalian lihat apa warnanya. Ini Ibu. Sekarang boleh kalian lanjutkan eksperimennya. Sambil dilihat prosedurnya ya. Berapa? 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah, pinjam aduk. Sambil dilihat ya. Warnanya apa ini? Warnanya lihat, warnanya apa? Orange ada orange. Oh, terus tuh dimasukkan Ini nih. ini masukkan Ibu ya. Iya, masukkan. Punya aku kan langsung jadi bening. Hah? Masa? Aduk. Nah, Keren Bu. oke. Gimana? Udah mau dimakan ulang Ibu ini? Udah paham kan, ini salah satu reaksi oksidasi pada kehidupan sehari-hari kita begitu. Boleh dicoba lagi biar lebih paham. Keren kan? Iya. Kayak magic gitu. Nah, ada yang tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi dalam perubahan ini? Oke. Dari yang Ewi amati Bu, Mhm. kayaknya ini adalah salah satu contoh reaksi reduksi. Karena kan tadi awalnya itu kan reduksi itu penurunan Bu ya, berarti Iya. kan apa-apa yang warnanya pekat terus kira-kira dia jadi pudar, itu pasti kan karena ada penurunan bilangan oksidasi di sana itu. Itu sih menurut Ewi Bu. Terus ada yang lain? Sama. Sama. Kan kalau air sambilan itu kenaikan. Kalau Iya, ditambahin iya. jadi penurunan. Iya benar. Jadi dengan praktikum yang udah kalian lakukan itu adalah contoh dari reaksi reduksi ya. Contoh reaksi dari reduksi. Nah, kenapa itu disebut dengan reaksi reduksi? Karena kan bahan yang digunakan itu ada betadin dan vitamin. Betadin ini adalah mengandung iodin atau I2. Betadin mengandung I2 atau iodin. Ketika vitamin atau vitamin C ditambahkan dalam larutan betadin tadi, maka kandungan dalam vitamin ini ya, kandungan dari vitamin itu mengandung asam askorbat namanya. Asam askorbat, vitamin
atau vitamin C. Baiklah anak-anak, udah paham kan tentang contoh redox dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau begitu udah paham kan? Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada, Ibu. Oke, baguslah. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tidak dari pembahasan kita? Ibu. Silakan. Baik, kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang reaksi reduksi oksidasi. Yang pertama adalah reaksi reduksi dan oksidasi ini ternyata dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pengertian dari reaksi redoks itu sendiri yaitu menjelaskan tentang perubahan bilangan oksidasi dan reduksi, di mana oksidasi itu melepaskan elektron dari sebuah molekul atom atau ion, sedangkan reduksi itu menambahkan elektron dari sebuah molekul atom atau ion. Oksidasi ini juga dapat diartikan sebagai peningkatan bilangan oksidasi dan reduksi itu diartikan sebagai penurunan bilangan oksidasi. Seperti Ibu sudah jelaskan tadi, ada beberapa konsep redoks yang pertama itu adalah konsep redoks yang mengikat dan melepas oksigen. Kemudian yang kedua itu mengikat dan melepaskan elektron. Yang terakhir adalah berdasarkan perubahan atau kenaikan bilangan oksidasi. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu tadi seperti yang sudah dijelaskan itu makan apel, kemudian bersih berkarat, serta pembakaran tadi ya, serta pembakaran. Sekian dari saya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu dong untuk temannya yang bisa menentukan. Oke, terima kasih. Baik, sebenarnya itu udah cukup untuk penjelasannya, dan Ibu tidak lagi menjelaskan kan? Udah paham semua kan? Alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang konsep dari bilangan oksidasi ya. Konsep kan tadi konsep redoksnya. Ya. Besok kita akan mempelajari tentang konsep bilangan oksidasi. Oke, Ibu. Oke, minggu depan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita keluar dari kelas, kita berdoa. Ketua kelas tolong pimpin doa. Oke, Ibu. Baik teman-teman, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah. Amin. Semoga apa yang kita pelajari juga bisa kita cerna dengan baik, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata ibu yang salah mohon dimaafkan. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.